Sebagai seorang calon PNS, ada beberapa pola pikir yang harus mulai diubah dalam mindset saudara semua. Kalau zaman dahulu, cikal bakal PNS di Indonesia itu dalam bahasa Belandanya disebut dengan Amtenar ya. Nah, permasalahannya Amtenar waktu itu kan memang uh, bentukan Belanda gitu. Jadi memang kebanyakan mereka cuma terima hasilnya rutin dan itu biasanya mengambil dari istilahnya hasil rakyat kita. Nah, itu yang menyebabkan mindset sebagian besar bangsa kita keliru. Jadi kalau orang sudah duduk di pemerintah, maka hidupnya akan terjamin dan sebagai orang atau pemerintah ya. Nah, jadi sifatnya hanya memerintah. Tapi sebenarnya PNS itu kalau dalam bahasa Inggris kan sebenarnya maknanya adalah civil servant ya. Artinya adalah pelayan sipil. Jadi mana sebenarnya PNS itu sebenarnya adalah pelayan masyarakat yang diorganisir melalui pemerintahan. Makanya dalam kondisi tertentu yang membahayakan kesejahteraan rakyat, maka pemerintah harus selalu berperan dalam mengatasinya, termasuk di dalam pelayanan publik. Nah, apabila saudara adalah seorang ASN, maka harus berkontribusi dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik tersebut. Lantas bagaimana caranya agar kita dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Nah, untuk dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan, saudara harus mengenal fundament dari pelayanan publik dan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik seperti yang telah kita bahas pada materi sebelumnya. Nah, sekarang coba saudara bayangkan ketika pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik untuk perlindungan kepada warga negaranya. Bisa jadi nanti masyarakat menjadi korban main hakim sendiri karena polisi tidak hadir. Atau mungkin TKI menjadi korban kekejaman para tuan mereka di negara asing gitu. Bahkan ketika menginjakkan kaki di bandara tanah airnya sendiri, karena kegagalan pemerintah dalam memberikan pelayanan untuk mereka, mereka menjadi korban kekejaman orang-orang atau oknum-oknum yang ada di negeri sendiri. Dan banyak lagi contoh penderitaan warga negara ketika pemerintah gagal dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang baik. Dengan memahami 4 hal pokok ya, fundament pelayanan publik, maka diharapkan saudara dapat memposisikan diri secara tepat ketika berhadapan dengan warga yang membutuhkan pelayanan publik. Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea 4 pembukaan UUD 45, ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan juga tugas dalam pembangunan tertentu. Oleh karena itu diperlukan ASN yang memiliki pola pikir sebagai pelayan publik profesional ya, yang dimana pelayan publik profesional itu harus bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, di mana ASN sebagai profesi itu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang pertama punya nilai dasar, yang kedua ada prinsip kode etik dan kode perilaku, yang ketiga komitmen, punya integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan publik, yang keempat memiliki kompetensi yang sesuai ya, yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima ada kualifikasi akademiknya. Yang keenam jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas, dan yang ketujuh ada prinsip profesionalitas jabatan. Sayangnya birokrasi yang selama ini dianggap lebih efektif dan efisien dalam mengelola urusan publik dibanding sebelumnya bukannya tanpa kelemahan. Problem yang menjerat birokrasi tersebut sering disebut sebagai patologi birokrasi, Orwellian birokrasi. Istilah tersebut merujuk pada nama George Orwell yang mengangkat isu tentang oligarki kolektif dalam buku fiksinya
yang berjudul 1984 atau 1984. Terus yang keenam, patologi yang keenam itu enggan untuk melakukan perubahan. Nah, penyakit ini sering disebut sebagai birokratik inersia. Oleh karena itu tidak heran jika birokrasi cenderung mempertahankan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak yang sudah diadopsi dan dilakukan terus-menerus. Situasi seperti ini membuat mereka selalu berada dalam zona nyaman dan menikmati status quo tersebut. Permasalahannya, kondisi yang demikian tersebut justru mendatangkan keuntungan bagi para birokrat ya, dari sisi ekonomi maupun status sosial mereka. Kenapa? Karena dengan status kedudukan yang tinggi tersebut, seorang birokrat juga mengontrol sumber daya, terutama anggaran ya. Serta kondisi yang tertutup dan rumit membuat masyarakat sulit ya melakukan kontrol, sehingga tidak mengherankan cara kerja yang demikian dipertahankan dari generasi ke generasi. Situasi tersebut menimbulkan dorongan untuk menjaga status quo di kalangan birokrat, sebab mereka terlanjur menikmatinya ya. Nah, tentu budaya birokrasi yang berkembang tersebut tidak cocok untuk dipertahankan. Oleh karena itu, bila kita ingin melihat kualitas pelayanan publik yang lebih baik, maka prinsip dasar pelayanan harus dipahami. Setelah itu, baru pelayanan publik yang baik dapat kita wujudkan. Nah, prinsip-prinsip dan prinsip dasar dan prinsip pelayanan publik yang baik tersebut tentu tidak akan mudah dapat dilaksanakan tanpa didukung oleh perubahan pola pikir ASN ya, terutama terhadap cara kerja birokrasi yang selama ini mengidap berbagai penyakit ya, sebagaimana dijelaskan di depan. Oleh karena itu, merupakan satu hal yang sangat penting untuk terus memelihara dan mengembangkan budaya pelayanan, di mana sikap pelayanan tersebut dapat digambarkan melalui 7P ya, sebagai berikut. Yang pertama itu, P pertama itu passionate ya, sangat bergairah, harus bersemangat, antusias itu. Terus yang kedua progresif ya, memakai cara-cara yang terbaik atau termaju. Yang ketiga proaktif ya, antisipatif, proaktif dan tidak perlu menunggu gitu. Yang keempat prompt gitu, positif tanpa curiga dan kekhawatiran. Yang kelima itu patience ya, penuh dengan rasa kesabaran. Yang keenam proporsional, tidak mengada-ada. Dan yang ketujuh atau yang terakhir adalah punctual atau tepat waktu. Jadi sikap-sikap tersebut di dalam pelayanan harus bisa dikembangkan di dalam budaya pelayanan untuk menjadi lebih baik.